Halo Sagitarius, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kembali bersama aku Maila. Kita reading lagi. Kali ini akan bertemakan tentang suatu hal yang mengejutkan, yang tanpa kamu sadari ya kamu rasakan. Apa itu? Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini ya buat Sagitarius. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat Sagittarius, kita akan shuffle kartunya. Kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu yang keluar atau yang muncul ya. Hal apa yang akan membuat kamu merasa tidak yakin ataupun akhirnya menjadi yakin. Oke, kita akan lihat di sini ya. Buat Sagittarius, fokuskan kartu ini, kamu rasakan energi kamu lebih dalam, keluarkan semuanya apa yang kamu rasakan. Hal mengejutkan apa yang akan kamu rasakan di sini buat Sagittarius. Hal mengejutkan apa yang akan kamu rasakan. Oke, satu lagi kita ambil. Ada The Thinking Woman. Nah, kita akan ambil dari bawah ya. Door to Spirit. Oke, ada Victory. Ada Cornucopia. Four Chakra Archangel. Raphael. Ada Anxiety. Third Chakra Archangel Samuel. Ada Caring Connection. Dan ada Financial Constraint. Oke. Baik. Buat Sagittarius, di sini ada The Thinking Woman. Di sini ada banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Nah, bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya ya energi kamu gak kebaca di sini ya. Semoga ke depan bisa kembali kebaca lah energi kamu ya. Oke, buat Sagittarius, di bottom of the decknya kamu itu ada The Thinking Woman. Nah, akan ada seseorang nih yang memikirkan kamu, siapa dia? Entah itu dia seorang teman lama, ataupun seseorang yang mungkin begitu dekat dengan kamu, tapi kamu tidak menyadari bahwa dia memikirkan kamu. Wah, siapa dia? Oke, hanya kamu yang bisa merasakan itu. Jadi sesuatu hal yang mungkin mengejutkan juga buat kamu, seseorang itu tiba-tiba aja memikirkan kamu, dan juga kamu mengetahui bahwa ternyata selama ini dia memikirkan kamu gitu ya. Oke, buat Sagittarius, itu dari suatu bottom of the decknya kamu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ada Door to Spirit di sini. Hal apa lagi yang akan mengejutkan kamu di sini? Nah, akan ada sesuatu atau seseorang yang membuat semangat kamu itu muncul, semangat kamu itu menggelora gitu ya. Kenapa ya? Mungkin ada seseorang mungkin yang memberikan suatu support kepada kamu, atau saat kamu lagi down, atau saat kamu lagi terpuruk, atau saat kamu lagi sedih. Nah, kamu akan ada nih seseorang yang memberi suatu ya simpati ke kamu, atau memberikan sebuah dukungan atau support ya, dimana mungkin selama ini kamu beranggapan orang itu ya biasa aja lah, jadi orang itu kamu anggap nggak akan respon lah ke kamu gitu ya. Ternyata dia sangat support sekali dengan kamu. Nah nah itu yang di sini terjadi ya, yang membuat kamu juga merasa terkejut, kaget juga nih gitu ya. Ya mungkin selama ini aku tidak pernah menganggap dia, dan ternyata dia peduli sama aku. Nah itu ya. Oke. Nah, apalagi di sini yang akan membuat kamu merasa terkejut dengan sesuatu hal. Dan di sini ada Victory. Kamu akan mendapatkan suatu kemenangan atau kesuksesan, entah itu dalam suatu pekerjaan kamu, entah itu dalam suatu ya hubungan kamu, hubungan asmara kamu, atau kamu memenangkan perasaan dia, atau kamu berhasil nih memenangkan perasaan dia ya, mendapatkan dia ya. Nah, situ menggambarkan ada victory, ya suatu keajaiban juga buat kamu, ataupun suatu keberuntungan ya, yang mungkin selama ini tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, dan itu terjadi. Oke. Nah, apalagi di sini
Ada cornucopia di sini, akan ada berkelimpahan. Bisa dikatakan dari keberhasilan kamu ini, dari kemenangan kamu ini, kamu berhasil sukses mendapatkan segala sesuatu yang selama ini kamu inginkan, baik itu dari cuan kamu, dari bisnis kamu, dari keuangan kamu, karir kamu ya. Nah, semua itu akan kamu dapatkan. Tapi semua itu berkat ya mungkin usahanya kamu, dan kamu juga berdoa di sini, di mana ada peran universe atau semesta di sini ya, bahwa kamu yakin karena religius kamu itu, spiritual kamu itu juga sangat kuat ya, karena kamu berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang aku lakukan, nah itu pasti ada campur tangan Tuhan. Karena secara aku juga mungkin sering berdoa, dan saat doaku dikabulkan, itulah saat yang paling mengejutkan buat kamu ya. Ya mungkin selama ini kamu sudah capek ya berdoa atau berusaha, tapi tidak ada hasil, tidak ada suatu kelihatan yang mungkin nampak suatu perubahan gitu ya. Tetapi dengan secara tiba-tiba ya mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya, dan itu terjadi. Oke? Nah, itu berkat segala sesuatunya ya. Nah, tapi di sini ada anxiety. Kadang-kala kamu merasa juga jenuh, capek, bosan ya. Kadang juga kamu kepikiran, kapan ya gitu ya aku bisa sebahagia mungkin, lebih bahagia dari sekarang gitu ya. Ataupun kamu di sini merasa belum puas dengan kondisi yang kamu hadapi saat ini, ataupun di sini kamu bosan ya, jenuh dengan kondisi kamu yang pernah yang kemarin ya, yang tidak pernah ada perbaikan gitu loh. Kayaknya ya kalau kamu berpikir ke belakang ya, itu membuat kamu jenuh, membuat kamu merasa wah kayaknya nggak sanggup deh aku seperti itu lagi gitu. Jadi ada energi di mana kamu di sini mulai membangkitkan semua semangat kamu, semua keinginan kamu, dan itu ya semua akan terwujud. Itu bayangan kamu di sini. Oke. Nah, di sini ada caring connection, di mana kamu akan bisa memperbaiki suatu hubungan ya, mungkin dengan seseorang. Kalau dilihat di sini orang masa lalu kamu juga muncul ya. Orang baru juga ada, orang masa lalu juga ada. Dimana saat kamu sudah healing, sudah move on di sini, ternyata orang baru, orang lama masih mikirkan kamu gitu. Dan ternyata dia masih obsesi sama kamu. Dia ingin memperbaiki lagi hubungan dengan kamu. Dan itu yang membuat kamu merasa, wah kenapa ya kok bisa tiba-tiba aja dia obsesi sama aku gitu. Secara dia dulu yang meninggalkan aku, secara dia dulu yang mungkin membuat masalah dalam hubungan kita. Toh kenapa saat ini dia malah obsesi gitu ya. Itu yang membuat kamu bingung, heran gitu ya. Nah seperti itu, secara kamu dulu pernah terpuruk dari segi finansial. Nah itu yang diperbuat kepada kamu. Dan di sini kamu coba untuk memperbaiki semuanya, ataupun dia di sini mencoba untuk memperbaiki semuanya. Oke? Nah, itu yang terjadi di sini. Kita akan coba lihat lagi apa yang terjadi selanjutnya dengan kamu ya, teman-temanku semua. Oke, bagi kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, boleh cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan ya beberapa readingan, dan itu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, siap teman-temanku semua. Kita shuffle dulu kartunya. Apalagi di sini akan terlihat tentang kamu, tentang kehidupan kamu, ataupun hal yang mengejutkan ya buat Sagittarius. Oke. Kita akan lihat di sini. Hal mengejutkan apa lagi yang akan kamu rasakan di sini buat Sagittarius. Sagittarius, apalagi hal yang akan mengejutkan kamu di sini. Nah, ini ada kartunya sudah muncul. Kita ambil 3 lagi ya. Oke. Ada King of Pentacles. Kita ambil dari bawah. Nah, di sini ada Ten of Swords. Ada Nine of Swords. Di sini ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Knight of Cup. Ada King of Swords, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, dan elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Queen of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi. Oke. Two of Pentacles dan Hierophant di sini.
Oke, elemen tanah Taurus, Virgo, Capri, dan di sini ada di Hierophant Taurus ya. Oke. Sagittarius itu zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini. Nah, di sini juga ada elemen tanah Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak ya yang dilihat dengan kamu saat ini. Kita akan lihat ceritanya seperti apa. Hal mengejutkan apa lagi yang akan kamu rasakan ataupun kamu lihat di sini. King of Pentacles, sebuah power yang cukup kuat ya saat ini yang sudah kamu dapatkan. Kenapa? Kamu sudah mapan, pondasi kamu sudah kuat nih, dari segi bisnis, dari segi usaha kamu, dari segi cuan kamu. Kayaknya apa yang sudah pernah kamu minta kepada Tuhan, apa yang pernah kamu usahakan, dan itu tercapai. Dan sini ada keberkahan buat kamu, keberlimpahan harta buat kamu. Ya, semoga itu terjadi ya. Apapun itu ya, mudah-mudahan ada satu keajaiban atau satu keberuntungan yang membuat kamu merubah kehidupan kamu saat ini. Oke. Buat teman-temanku Sagittarius, di sini juga ada Ten of Swords ya. Ten of Swords di sini menggambarkan adanya suatu harapan memang ya, dimana kamu dulu merasa bahwa baik itu dalam penciptaan kamu ataupun dari segi pekerjaan kamu, di sini terlihat jelas sekali bahwa kamu mengalami suatu masa-masa yang sulit dulunya, yang dulu seseorang itu hanya ya memanfaatkan kamu dan dia tidak pernah membahagiakan kamu, atau dia malah justru bagi kamu yang menikah tidak pernah menafkahi kamu ya, atau dia suka sering pergi tanpa pesan. Nah, saat dia pengen kamu, dia membutuhkan kamu, dia datang gitu ya. Dan egonya juga mungkin terlalu tinggi di sini. Jadi seakan-akan kamu punya masalah yang cukup berat sekali dulu ya. Oke, tapi harapan di sini memang ada buat kamu. Kenapa ada? Karena dalam diri kamu sendiri menciptakan itu. Aku pengen menciptakan satu harapan buat diri aku sendiri, buat kehidupan aku ke depan. Dimana ya, aku sudah capek, aku sudah jenuh dengan hubungan yang seperti ini gitu loh. Nah, itu yang keinginan kamu di sini. Dan juga ada Nine of Swords ya. Kadang-kala pikiran negatif itu selalu muncul ya. Kadang-kala kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kamu itu ada. Kenapa ya? Seandainya ada seseorang yang memikirkan kamu di sini. Nah, tapi ini memang terlihat ya, akan ada seseorang yang akan memikirkan kamu. Tapi kamu lebih berhati-hati di sini. Kenapa? Ya, kamu juga punya masa lalu yang mungkin sangat memberatkan kamu. Nah, itu menjadi suatu acuan buat kamu untuk bisa berhati-hati. Jadi aku jangan sampai salah memilih lagi. Jangan sampai aku salah ya menjalin hubungan lagi gitu. Karena ya cukuplah kemarin di masa lalu. Aku tidak ingin membuang-buang waktu aku lagi gitu ya. Nah, di sini ada Knight of Cups. Knight of Cups di sini menggambarkan memang ya, terlihat juga di sini orang yang berhati-hati ya. Kamu orang yang benar-benar menilai suatu problem itu ya dengan logika, dengan pemikiran yang matang gitu ya, dengan kedewasaan kamu, dengan kebijaksanaan kamu, sehingga itu yang membuat kamu lebih bijaksana ya, karena pengalaman-pengalaman kamu yang menjadikan kamu ya dewasa saat ini. Perubahan kamu itu terjadi dikarenakan ada masalah yang pernah kamu hadapi. Kalau tidak pernah ada masalah seperti itu, kamu tidak akan tahu arti sakitnya kayak apa ya, arti dikecewakan itu seperti apa. Jadi ya nantinya kamu ke depan juga tidak ingin mengecewakan seseorang gitu loh. Secara kalau dikecewakan ya kayak gini loh sakitnya gitu. Apalagi kalau ya saat kita cinta-cintanya tiba-tiba dia menghadirkan orang ketiga. Nah, itu kan sangat menyakitkan. Nah, setelah apa yang kamu rasakan sehingga kamu mengerti, seandainya nanti ada hubungan akan terjalin gitu ya, kamu akan lebih bisa menghargai suatu hubungan itu ya, dan kamu tidak akan mungkin menyakiti seseorang seperti itu ya. Itu pelajaran sih buat kamu ya, teman-temanku Sagi. Dan di sini juga ada King of Swords. King of Swords itu merupakan ya orang yang siap tempur, orang yang pemikirannya itu ya sudah bisa dikatakan pintar lah ya orangnya. Karena gini, dia dengan cukup pengalaman yang masa lalunya itu rasanya sudah cukup bekalnya dia gitu loh. Jadi seandainya ada masalah yang datang di kemudian hari, dia sudah siap nih, pasti udah ada nih gitu ya, penangkisnya udah ada ya, tangkalnya udah ada. Itu kata, kalau dari kata-kata arti apa ya, ya penangkal ya gitu ya. Jadi seakan-akan dia sudah ada kuncinya, sudah ada senjatanya. Dia jadi ya itu siap tempur untuk menghadapi apapun masalah di kemudian hari yang akan dihadapi gitu loh. Ini gambaran dari dia.
Ya, itu sesuatu ke apa ya? Suatu kejutan juga sih buat kamu, dimana bahwa ternyata aku bisa sekuat ini ya gitu. Aku tidak nyangka bahwa aku bisa menerima apa yang sudah pernah aku alami. Ya mungkin Tuhan memberikan kekuatan kepada aku, itulah kelebihan aku. Itu yang buat kamu merasa bahwa wah, aku orang istimewa gitu loh, diberikan berbagai macam kesabaran ya. Nah itu ya gambaran dari kamu Sagittarius. Queen of Wands di sini. Oke. Orang yang cukup mandiri, orang yang punya empati, energik di sini. Kamu itu memang benar-benar ya, proses masa lalu kamu itu memang buat pendewasaan kamu itu ya seperti udah perfect lah ya. Jadi diri kamu itu udah siap, mau kemanapun arahnya kamu siap. Apapun nanti ya terjadi ya kamu siap gitu loh. Nah, walaupun kamu kadang dihadapkan di sebuah masalah ataupun di sebuah pilihan ya, milih A atau B, nah itu kamu sudah siap juga sih gitu ya. Tapi kamu segala sesuatu itu pasti minta kepada Tuhan, karena keyakinan kamu di sini, sisi spiritual kamu itu sangat kuat sekali saat ini. Karena kamu sudah, ya mungkin selama ini kamu sudah ditegur, kamu merasakan itu. Jadi Tuhan menegur kamu dengan cara berbagai macam gitu ya. Ya jadi di sini, oh aku selama ini lengah, lalai akan spiritual aku, akan keyakinan aku, akan ibadah aku. Jadi kamu di sini lebih ingin ya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah disitulah kamu mulai menjadi orang yang berubah, baik itu kehidupan kamu, baik itu percintaan kamu, dan akhirnya kamu akan perlahan-perlahan ya, step by step kamu mendapatkan satu kebahagiaan ya. Nah karena apa? Kamu sudah merubah hidup kamu, tidak seperti dulu. Karena manusia itu memang selalu berubah ya. Nah itu ya. Oke, teman-temanku sekalian semua, Sagittarius khususnya ya. Kita akan lihat lagi di sini apa lagi yang akan terjadi buat Sagittarius. Apa lagi yang terjadi tentang hidup kamu? Kita akan ambil 3 kartu di sini ya. 3 kartu buat. Oke. Ada nature sign, ada healing. Wah, kamu benar-benar healing di sini. Nah, di sini ada. Ada divination. Di sini kamu membayangkan, ini kartunya ramalan ya. Divination ini adalah ramalan. Dia meramal diri dia sendiri. Dia menginginkan dirinya seperti ini. Nah itu ibarat kata kamu ya. Kamu yang menginginkan bahwa ya aku ingin bahagia. Aku ingin kedepannya bisa sukses. Bisa mendapatkan kemenangan. Ya segala macam lah ya. Pasti tujuannya kebahagiaan. Nah itu akhirnya kamu menyadari. Kamu merenungi. Dan intinya healing di sini. Saat kamu pernah merasakan disakiti atau merasa terpuruk dari segi finansial ataupun asmara kamu di sini, kamu bawa healing. Kamu pengen penyembuhan untuk diri kamu, dan kamu di sini tidak membuang-buang waktu kamu lagi. Kamu lebih memanfaatkan waktu kamu. Ya, itu yang terpenting di sini. Jadi ya rasa sakit, rasa penderitaan yang kamu alami, nah itu sebenarnya udah bisa kamu hilangkan. Kenapa? Aku tidak ingin membuang waktu aku dengan penderitaan seperti itu, karena ya itu akan memperburuk keadaan gitu ya. Nah jika aku pengen bahagia ya nature sign, aku secara alami muncul mungkin dari dalam hati aku bahwa aku akan bisa bangkit, aku akan tersupport di sini, aku akan mendapat suatu ya spirit lah ya, dari entah itu dari Tuhan, entah dari alam, entah dari siapapun, dari teman gitu ya. Nah itu yang membuat kamu merasa harus bangkit di sini. Inilah satu kejutan yang buat kamu yang kamu rasakan nantinya ya. Jadi apapun itu yang kamu rasakan, selalulah bersyukur. Baik itu mungkin ya bisa dikatakan kesedihan, itu kita harus bersyukur. Dengan begitu kita tahu nih, sedih itu seperti apa, bahagia itu seperti apa. Oke? Intinya kita hidup harus selalu bersyukur. Oke? Teman-temanku semua, Sagittarius, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi, ketemu dengan orang-orang yang baik. Dadah Sagittarius.